Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan lilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-fatih li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qa'idil ghurril muhajjalin وعلى آله الأبرار الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وبعد. Alhamdulillah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tuan guru kita Janab al-Muqaddamin, bil khusus guru kita bersama Syekh Misbahul Anam, yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau Aidil Milad, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan ilmu beliau bermanfaat, diijabah doa beliau. Pasti doanya adalah semua orang yang mencintainya masuk surga bareng sama guru beliau Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, amin ya rabbal alamin. Dan juga guru kita Syekh Hasan As-Sudani, mudah-mudahan dipanjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga guru kita bersama Kiai Haji Muhammad bin Syekh Misbahul Anam, mudah-mudahan terus bersemangat mensiarkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tariqah Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dan juga Kiai Haji Irham, mudah-mudahan hadirnya beliau tanda kalau kita semua bisa nyampe ke Mekah. Amin ya rabbal alamin, bisa sampai ke Maroko. Amin ya rabbal alamin. Doa kita ini diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan tanggung-tanggung. Rahmatullah wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah itu lebih luas daripada apapun. Ini tempat kita majma'il khair, tempat perkumpulan orang-orang baik, niat baik, merayakan daripada orang yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita lagi duduk di hadapan Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, wa huwa a'dhamul wasiyatah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad ini adalah paling dekatnya perantara antara kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Habib sallallahu alaihi wasallam babullahil a'zam, dan Rasulullah SAW adalah pintunya Allah Subhanahu wa taala yang paling gede. Mudah-mudahan hajat kita yang hadir malam ini semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Dan juga Al-Ustaz Ahmad Halimi Al-Hafidh, Al-Ustaz Habibullah, dan para Al-Ustaz Khairuddin, Al-Ustaz Zaini. Mudah-mudahan para asatidz kita semua dipanjangin umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semuanya mudah-mudahan diagung oleh Syekh Ahmad sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga daripada perwakilan panitia tadi yang daripada ngasih sambutan, Pak RT Maulana ya. Namanya calon lurah bukan? Calon lurah di Kampung Banyulan ya, Kecamatan Soyalan, Kabupaten Ngagul, Republik Alam Mimpi. Untung jadi murid Syekh Ahmad beliau ya. Kalau kagak potongannya potongan orang doyan kawin soalnya. Demen banget kalau potongan itu. Mentang-mentang mental beliau, mental rakyat ya. Sallallahu Muhammad. Maafin ya. Biar gak grogi ya nih. Alhamdulillah, sebetulnya aneh gak pantas ya berbicara. Akan tetapi mudah-mudahan biar kata nekat ada manfaatnya, mudah-mudahan. Kita berkumpul pada malam hari ini ingin menambah atau mengokohkan hubungan kita sama guru mulia kita Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu dengan mengenang
daripada hari beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita perlu tahu, jangan lagi manusia, jangan lagi kita muridnya para malaikat aja bersedih dengan wafatnya Sidi Syekh radhiyallahu anhu. Anda udah pernah cerita di hari wafatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu an-Nabi. Salah satu murid beliau Syekh Abdul Wahab bin Ahmar, beliau salat subuh di situ di hari Kamis. Di hari Kamis tanggal daripada 17 bulan Syawal tahun 1230 Hijriah. Syekh Abdul Wahab bin Ahmar itu hadir daripada salat subuh di zawiyah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kemudian beliau pulang. Ketika di jalanan pulang itu beliau, Syekh Ahmad emang tasarruf di dalam sholatnya. Syekh Ahmad buru-buru di dalam sholat. Biasanya beliau nggak buru-buru. Habis adzan subuh tuh nggak langsung sholat, nungguin jamaah yang dari jauh-jauh. Tapi di akhir ayatnya beliau buru-buru karena tahu mau dijemput sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dijemput sama malaikatnya Allah Subhanahu, mau dijemput sama malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau baca surat Al-Ghadar dan Al-Ikhlas di salat subuh terakhir beliau, di salat terakhir beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa nabi. Syekh Muhammad Abdullah bin Ahmad ketika jalan pulang beliau dibisikin di suaranya, innal malaikah ya'udzu ba'duhum ba'dha li 'inda wafati sayyidina Syekh At-Tijani radhiyallahu anhu. Yang ente perlu tahu sekarang malaikat lagi ngantri turun dari langit katanya. Kata suara tersebut, malaikat lagi ngantri turun dari langit berdesak-desakan gantian saling bertakziah, saling sedih para malaikat. Kenapa? Karena wafatnya kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu wala yadul hadats sawt. Ini suara enggak berhenti sampai anda yakin ini dari Allah Subhanahu wa taala. Anda kembali akhirnya. Anda kembali lagi ke zawiyahnya Syekh Ahmad, ternyata betul gubi ruh telah dia panggil beliau radhiyallahu taala huwa Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita ini beralaqah sama beliau, menguatkan alaqah sama beliau. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, anta babun. Ada sering sudah menyampaikan ini, linajati kulli asin ta'allaka bika. Engkau adalah pintu untuk keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan semua orang, bahkan orang tersebut meskipun ahli maksiat, kalau jalin hubungan sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu akan selamat di dunia dan di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala diselamatkan. Terutamanya di akhirat, karena taregah ini adalah taregah ukhrawi. Taregah ini adalah jalan menuju ke akhirat. Anta babun. Kita udah tahu Syekh Ahmad Tijani, kita kalau jalin hubungan sama Syekh Ahmad Tijani akan selamat di akhirat. Di akhirat kita perlu nggak keselamatan akhirat? Perlu. Kita menyadari itu akan, tetapi ada dari kita yang udah sering dengar, bahkan udah sering dengar bahwasannya orang yang masuk taregah Tijani bahkan kedua orang tuanya selamat di akhirat, anaknya selamat di akhirat. Siapa yang tega melihat anaknya di neraka? Ayo coba. Antum tega gak melihat anak antum di neraka? Tega nggak kalau melihat anak antum di alam kuburnya diadab sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak memilih jaminan ini? Oleh karenanya di Al-Qur'an surat Al-Qaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad kunta walaqad kunta fi ghaflatin min hadha wa kashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadidah walaqad kunta fi ghaflatin min hadha kata Allah. Jazakumullah khair. Walaqad kunta fi ghaflatin min hadha. Inti ini orang yang mati, inti ini waktu hidup inti tidak memperhatikan ini, tidak memperhatikan keselamatan di alam kubur. Inti kagak peduli dengan nasib inti di alam kubur. Jangan lagi nasib anak kita, nasib istri kita, nasib orang tua kita di alam kubur, nasib diri kita sendiri di dalam kubur ini kita kagak pikirin. Walaqad kunta kata Allah di dalam Al-Qur'an, laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Inti dilalai, inti kagak peduli, inti tahu ada adab, ada kebahagiaan di alam kubur, tapi inti kagak mau mencari kebahagiaan di alam kubur. Nah ini taregah Tijani adalah nurun mubin, adalah cahaya yang terpancar, adalah cahaya yang terang benderang di zamanil makrurin, di zamanil mahjubin, di zaman orang-orang terhijab. Apa yang menjadi hijab orang ini kagak masuk ke dalam taregah ini? Apa yang menjadi hijab orang kagak seakan-akan nggak peduli urusan kuburan, urusan nanti? Karena orang pada zaman sekarang adalah orang yang terhijab dari dosanya sendiri, kemudian orang tersebut orang yang tertipu. Kita ini manusia kebanyakan tertipu sama apaan? Sama musuh kita. Siapa musuh kita? 4 hal di Al-Quran disebutkan musuh kita. Fala taghurrannakumul hayatud dunya.
Yang pertama yang menipu kita adalah al-hayatud dunia. Dunia nih yang menjadi penipu. Kalau aneh masuk ini tarekat gimana? Hari Jumat aneh kerja, akhirnya kagak bisa kerja. Dunia menjadi hambatan. Betul betul. Banyak gak yang pertimbangannya dunia akhirnya kagak jadi. Pengajian kalau aneh hadir Holy Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu besok aneh kerja. Malah tahurannakumul hayatud dunia. Jangan inti ini ketipu ame dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan inti kalau urusan inti mau menghadap kepada Allah, kalau urusan inti mau selamat akhirat kayak tarikah ini, jangan musyawarah sama para penipu. Al-gharur, para menipu. Syekh Muhammad Samarkandi mentafsirkan siapakah para penipu. Para penipu ini adalah musuh kita. Ada 4, yang satu tadi udah dunia. Dunia ini yang paling banyak merusak umat manusia. Dunia yang paling banyak merusak umat manusia. Yang kedua adalah nafsu, diri kita sendiri. Hawa nafsu kita itu hurun yang nipu kita. Jadi kalau kita mau masuk tarekat musyawarahnya ame nafsu, kata nafsu, ntar dulu kan umur masih panjang, inti masih muda. Begitu kan? Kalau kita musyawarahnya ame nafsu. Kalau kita musyawarahnya sama hati nurani, iman yang akan berbicara di situ. Ayo kita mumpung masih hidup, pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita. Kemudian yang ketiga baru setan. Musuh kita adalah setan yang memerintahkan kepada nafsu agar kita kagak ikut ini safinah, agar kita kagak ikut kepada ini kapal penyelamat kita di akhirat nanti. Perlu kita tahu kita ini punya dar ada 4, rumah kita ada 4, manziluna arba'ah. Rumah kita ada 4. Yang pertama darul dunia, rumah dunia. Yang kedua adalah darul kubur, alam kubur. Kira-kira di dunia ame di kuburan lamaan mana? Lamaan di kubur. Di dunia ini kita kayak sekarang nih, kita lagi nanamu al-insan duyufud dunia, manusia itu tetamu di dunia. Karena semua ini kagak ada yang bakalan awet di dunia. Betul apa betul? Semua bakalan pulang. Al-insan duyufud ana dhaifun. Kita diajarin sama Syekh Muhammad Ridha Basyebah radhiyallahu ta'ala anhu Nabi. Ana dhaifun. Kami tamu wahai Syekh Ahmad. Kami adalah tamu dunia. Ya. Ana dhaifun wa jazaa'u dhaifi ta'jilul amani. Bayaran bagi tamu adalah perlindungan daripada tuan rumah. Alhamdulillah kita tamu di dunia. Dunia darul mafsadah, darul liman ladar lah. Rumah adalah rumah kerusakan, rumah merusakin orang dunia. Akan tetapi kita dilahirkan di dunia sebagai tamunya, dipilih oleh Syekh Ahmad jadi tamunya Syekh Ahmad bin Muhammad. Bagi yang sudah talqin, bagi yang sudah bagi yang belum talqin mudah-mudahan ada catatan. Mumpung masih hidup. Akan tetapi yang udah talqin juga termasuk disurut. Kita harus berpegang terhadap syarat. Jangan enjoy balik begitu kalau bahasa aneh. Jangan merasa aman dari marahnya Allah. Contoh merasa aman dari marahnya Allah. Anda punya waktu berapa menit? Anda takut beda. Anda ikut campur itu. Biar ngantung. Masuk berarti mana? Contoh orang yang merasa aman daripada tipuan setan untuk kita merasa aman. Disebutkan di dalam Jawahirul Ru'yah. An Abdurrahman bin Auf. Dari Abdurrahman bin Auf, lamma atahul wafat, ketika mau datang kematian, Abdurrahman bin Auf ini, ya, sahabat Nabi SAW, wasakha, orang yang dermawan daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika mau meninggal, khusya alaih. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu ditipu sama setan. Dia dibikin pingsan. Ketika dia pingsan, kemudian atani malakani fisa'ah, kata beliau. Saat lagi ketika anda pingsan, 2 malaikat datang. Ya pulang. Dua-duanya berkata kepada saya, saufa nuhakimuka. Bangun, inti bakalan kita sidang. Wa atana salithun. Kemudian datang tahu-tahu malaikat ketiga. Agak ada ini di ajaran Nabi SAW. Mungkar nakir cuma 2. Agak ada pikiran lagi udah. Cukup mungkar nakir deh ya. Datang katanya malaikat ketiga, wa qala da'ahu, tinggalkan. Innallaha qad kataba lahu fil lauhil mahfuz annahu minas syuhada. Allah udah catat di lauhil mahfuz dia orang yang syuhada.
yang selamat di akhirat. Kalau kita mau meninggal ngimpi begitu, nyohor apa nyohor? Wah, aneh udah pasti masuk surga. Nih, rasa ini yang bikin kita putus sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Merasa aman dari marahnya Allah. Ini syarat yang harus kita jaga. Akhirnya kata beliau, katanya itu malaikat tinggalin. Dia ini udah pasti masuk surga, kata malaikat ketiga. Dia udah pasti masuk surga. Kita dapat basirah dari Rasulullah SAW. Bukan untuk kita akhirnya mau semena-mena dengan basirah tersebut, dengan jaminan tersebut, untuk kita syukurin. Itu jaminan buat kita bersyukur. Dengan apa kita bersyukur? Dengan tamasuk, pegang bin nawajid, dengan gigi geraham kita. Ini tariqah. Syarat ini tariqah, wiridan ini tariqah, pegangin. Karena kita punya hajat buat selamat di akhirat. Ya, kita punya hajat buat selamat di akhirat. Ana dhaifun wa jazaa'u dhaifi ta'jilul amani. In talumna ilal amani falzamil khutbah Tijani. Kalau ente mau keamanan di akhirat, mau selamat di akhirat, pegangin daripada wali kutub Tijani Syekh Ahmad bin Muhammad. Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kullu man ta'allaqa bika. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu menjadi juru selamat bagi setiap orang yang punya hubungan sama beliau. Yang menarik, orang yang punya hubungan sama beliau, kalau di zaman Syekh Ahmad radhiyallahu anhu, ya Syekh Ahmad punya jaminan di antaranya siapa yang ikut kuburan aneh, siapa yang ikut nyolatin aneh, dia dapat juga jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menariknya, yang dipilih sama Syekh Ahmad di antaranya adalah orang-orang yang munkar, orang-orang yang mungkar, orang-orang yang ingkar sama itu tariqah, dipilih sama Syekh Ahmad buat salat jenazah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Padahal beliau ngejamin yang salat jenazah masuk surga tanpa hisab bareng sama beliau. Enak nggak punya guru begini? Nggak ada nafsunya. Orang yang musuhnya diajak masuk surga bareng-bareng. Nggak gampang sewot begitu. Alhamdulillah kita pilih. Alhamdulillah kita dipilih, tinggal kita pegangin ini tariqah, kita syukurin ini tariqah, kita jaga hak-hak guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, dan kita jaga hakul ukhuwah, haknya sesama ikhwan kita jagain. Bagi yang belum masuk, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala biar dipanggil. Ya, berdoa sama Allah, ini hak yang Anda sampaikan, ini hak. Kita butuh sama tariqah. Kenapa kita butuh sama tariqah? Karena kita dituntut bertaubat setiap hari. Kenapa dituntut taubat setiap hari? Karena tiap hari kita bikin dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bikin salah sama Allah Subhanahu wa taala yang kita kagak mampu untuk bertanggung jawab atas dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelas sahabat Abdurrahman bin Auf aja masih digodain sama setan, mau meninggal, dianggap biar dia udah merasa terjamin masuk surga, hatinya merasa aman dari marahnya Allah, biar kepleset. Untung dia sahabat, punya paten. Kenapa kagak kepleset? Sahabat punya paten masuk surga. Kayak ikhwan punya apa? Muhibbin punya paten apa kagak? Durung. Nungguin apaan? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau kalimat ini kurang berkenan, kurang sopan, kurang ajar ya, terutama buat Pak RT kita. Barangkali jadi lurah beneran ya. Yang kampungnya diwakafin ya. Allahumma syurna fi zumrati Abil Faid At-Tijani وامتنا بمدد ختم الاولياء الكتمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.